Seberapa jauh kamu rela keluar duit untuk hobi gaming kamu? Gaming gear termahal apa yang pernah kamu beli dan nyesel nggak sih belinya? Beberapa minggu lalu kita udah meracau tentang hobi gaming yang kalau kemarin sih pembahasannya adalah bakal menjadi sesuatu yang eksklusif sekali, hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang aja, alasannya karena harga. Tapi di sana yang dibahas adalah bahwa ternyata nggak perlu nunggu di masa depan, Bre. Bukan sekarang, bahkan dari sejak awal dirilis, gaming itu termasuk salah satu hobi yang mahal. Jadi memang udah eksklusif dari sejak awal. Bukan karena harga mesin konsolnya atau PC-nya gitu ya. Iya, dia udah mahal. Tapi yang bikin mahal adalah gaming itu harus continuous, Bre. Kita nggak bisa cuma beli konsolnya doang. Kita tetap harus beli gamenya. Dimana sekarang ini game dirilis dengan harga 1 juta lebih udah jadi barang wajar. Tapi dengan kondisi ekonomi sekarang itu masuknya mahal banget, Bre. Mau pakai sistem subscription juga sama. Setiap tahun kita harus keluarin duit yang nominalnya hampir sama seperti kita bayar pajak mobil, coy. Ditambah lagi beli konsol dan beli gamenya aja nggak cukup. Kita masih harus beli perlengkapannya. Gaming gearnya harus ada, dan kalau pengen bisa memaksimalkan experience gamingnya, ya pengennya sih kita beli yang bagus kali ya. Dan kalau kita bicara gaming gear, dari yang tersier macam VR system ada, racing simulator yang harganya mahal sekali, sampai barang-barang wajib seperti controller untuk konsol dan mouse keyboard untuk PC. Di mana kita dihadapkan pada barang-barang yang murah ada, tapi yang mahal juga ada. Bukan cuma bikin ngiler, tapi bikin experience gaming kita jadi lebih enak gitu ya. Nah, saya sendiri sebagai PC gamer, untuk mouse dan keyboard saya memang lebih utamakan beli yang bagus sekalian biar main gamenya enak. Kalau mouse ya minimal Asus ROG Harp 2 Ace, mouse gaming yang desainnya mengikuti arahan para profesional gamers dan memenangkan Good Design Award 2025. Ultra light, hanya 48 gram dengan desain semi simetris yang sangat nyaman di tangan. Performance-nya juga luar biasa dengan 42.000 dpi optical sensor, ROG optical micro switch, ROG Speed Nova 8 kHz, dan banyak lagi fitur lain yang bikin experience gaming kamu jadi semakin pro. Selengkapnya cek link di bawah. Khusus untuk gamer PC, kita dihadapkan pada pilihan yang sangat fleksibel. Beli PC-nya nggak harus yang mahal, bisa. Iya, performance-nya beda, tapi kalau emang duitnya nggak nyampe, beli yang murah ada gitu ya. Terus peripheralnya, mouse, keyboard, headset, semuanya juga beraneka ragam. Dari yang mahal banget ada, sampai yang murah banget juga ada, Bre. Tapi kalau konsol beda ceritanya. Kita nggak bisa milih speknya. Dia dirilis udah fix. Dan untuk sekarang pilihannya hanya mahal dan mahal banget. PS5 Slim udah ada di kisaran 10-11 jutaan, sedangkan PS5 Pro yang harusnya di kisaran 15,5 sekarang ada yang jual sampai 18 jutaan. Itu pun kontrolernya cuma satu. Dan kalau mau beli lagi, stick PS5 original harganya bisa sampai 1,5 jutaan. Mahal belum seberapa. Versi third party yang lebih canggih ada banyak banget yang lebih mahal, macam Nikon Revolution 5 Pro yang harganya bisa 3 juta lebih. Ada lagi Victrix Pro BFG wireless yang lebih mahal lagi 5 jutaan. Dan apakah itu udah mentok? Belum ternyata. Masih ada Razer Raiju V3 Pro yang sampai 6,5 jutaan. Sebagai gambaran, dengan duit segitu kamu udah bisa dapat PS5 second loh. Kira-kira apa yang menjadi justifikasi harga sebuah controller bisa menyamai harga konsolnya? Karena sebelum naik kemarin harga PS5 ya di kisaran 7-8 jutaan gitu ya. Dan controllernya dari awal emang udah semahal itu, Bre. Dan itu belum selesai. Controller itu baru satu. Apalagi? Headset ini juga sama. Kalau orang udah jadi fansnya Sony PlayStation gitu ya, pengennya semuanya sepaket original dari Sony. Di mana harga headsetnya hampir 3 juta. Emang sih nggak harus pakai itu, tapi penggemar PS pengennya bisa sepaket. Belum lagi dari bertahun-tahun lalu VR yang diharapkan jadi tren baru dalam dunia game ternyata juga masih sangat mahal. PS VR 2 harganya 7,5 juta. Dan yang hobi racing juga dihadapkan pada aksesoris yang tidak murah harganya. Steering wheel harganya bisa-bisa sama dengan harga konsolnya. Ada yang murah tentu saja, tapi fitur dan performance-nya juga bakal beda jauh. Apalagi kalau belinya satu set racing simulator, bisa lebih gila lagi tuh duitnya. Dan semua ini adalah hal yang tidak aneh di dunia game. Dari dulu udah begitu. Makanya kemarin saya bilang bahwa eksklusifnya gaming ini bukan hanya sekarang atau masa depan, tapi dari awal udah seperti itu. Memang eksklusif ini bukan dalam artian hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang duitnya super banyak, karena tadi ada banyak opsi untuk kita tidak membeli perlengkapannya gitu
gitu ya. Jadi beli yang wajib-wajib aja. Tapi tidak menutup kenyataan bahwa dengan munculnya tadi aksesoris yang gila-gilaan itu, kita juga bawaannya pengen beli bre. Akhirnya dibela-belain nabung hanya untuk bisa beli gaming gear. Gimana dengan zaman dulu? Kita coba mundur lagi ke zaman Nintendo tahun 80-an. Nintendo Entertainment System. Konsolnya dirilis dengan harga 180 US dollar pada tahun 1983 atau setara dengan 540 USD di tahun 2025. Jadi harganya kurang lebih setara dengan harga PS5 kali ya. Saat itu aksesoris tambahannya juga ada banyak. Salah satunya Camerica Freedom Stick, controller dengan gaya arcade dan wireless. Teknologi yang saat itu masih super canggih. Harga rilisnya sekitar 70 US dollar. Terus ada lagi yang namanya Bishu Ultimate Super Stick. Mahal bre, sekitar 60 US dollar, tapi dia menawarkan high quality micro switch, turbo fire, dan dapat lisensi resmi dari Nintendo yang sangat jarang ada saat itu. Ada lagi yang namanya Konami Hypershot yang dirilis sebenarnya hanya untuk pasar Jepang dengan harga bisa mencapai 70 US dollar. Dia didesain sebagai Japan Premium Accessory untuk game racing dan sport dari Konami. Ada lagi yang unik, headset laser untuk tembak-tembakan, Konami Laser Scope, aksesoris yang juga dapat lisensi dari Nintendo, di mana dia dirilis dengan harga sekitar 40 US dollar. Di mana sayangnya respon usernya kurang begitu bagus. Seperti mikrofon yang harusnya menjadi komen untuk nembak saat kita bilang fire, tapi pada prakteknya kita harus teriak cukup kenceng. Dan itu pun ternyata nggak perlu ngomong fire. Dia bisa ke-trigger sama suara kenceng apapun yang ketangkep sama mikrofonnya. Jadi hanya beli beberapa aksesoris aja, harganya udah bisa menyamai harga konsolnya bre. Dan kalau tadi saya bilang bahwa pengguna PC itu dikasih fleksibilitas untuk nggak perlu beli yang mahal, beli yang murah juga ada. Tapi pada prakteknya, batas atasnya untuk PC justru tidak ada. Iya, kita bisa milih yang mahal atau yang murah, tapi akan ada orang yang milih beli yang sangat mahal bre. Seperti keyboard yang kalau diniatin harganya bisa sampai puluhan juta. Belum lagi speaker, headset, dimana masing-masing juga punya versi high-end dan entusias yang gak akan habis kalau dikejar. Bahkan komponen inti dari PC-nya aja bisa punya batas harga yang banyak sekali angka nolnya. Jadi bikin PC full set sekarang dengan duit ratusan juta udah bukan lagi sesuatu yang aneh. Bahkan GPU ratusan juta sekarang ini udah bisa dengan gampang kita lihat berseliweran di marketplace. Bahkan kalau kita kembali ke basicnya aja, beli gamenya. Sekarang ini kita beli nggak sampai 10 game aja, harganya udah hampir menyamai atau bahkan lebih mahal dari konsolnya loh. Jadi gaming ini seolah-olah kalau kita lihat di forum banyak banget orang yang mendang-mending gitu ya, yang berarti duitnya kurang banyak. Jadi kalau cari sesuatu ya cari yang murah-murah, tapi ternyata di balik itu gaming adalah hobi yang didesain untuk jadi sesuatu yang sangat mahal. Dan yang mau beli ini adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beda dengan hobi barang mahal lain seperti misalkan jam tangan mahal gitu ya, atau HP mahal, atau perhiasan yang mahal. Itu kita beli bisa sekalian dipakai untuk flexing, dipakai keluar gitu ya, pergi dilihat banyak orang dan wih gila keren banget gitu kan. Tapi kalau gaming beda bre. Walaupun kamu punya PC seharga ratusan juta, gak akan bisa dipamerin ke siapa-siapa. Cuma nongkrong di atas meja di dalam kamar lagi. Jadi kalau pengen ada orang yang lihat, itu harus ada tamu yang datang, terus habis itu masuk ke kamar kamu ngeliat PC kamu, dan dia harus ngerti tentang PC. Soalnya kalau enggak, ya cuma ngeliat, oh bagus ya, udah selesai. Mereka nggak tahu bahwa ternyata itu adalah duit ratusan juta bre. Sekarang gimana dengan kamu? Seberapa banyak uang yang sudah kamu keluarkan untuk beli sebuah aksesoris game? Dan apakah kamu menyesal dengan itu?